Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Di JS Update edisi 21 Agustus 2022 ini, aku mau sedikit update lah ya, mau cakap seputar 5 faktor penyebab kekalahan JDT di Jepun. Kemudian respon positif jadi Jordi Amat selepas kekalahan di Liga Juara-Juara Asia kemarin. Selangor yang sepatutnya main di Liga Juara-Juara Asia, serta keinginan dari owner Kelantan FC ya, yang ingin eh, ingin memiliki stadium yang memang secara desain itu diperuntukkan untuk bola sepak ya, tentunya ya ada kaitannya dengan tanpa lintasan uh, lari. Nah, detailnya seperti apa? Jadi ikuti video ini sampai akhir ya. Langsung saja deh. Sebelumnya ini di malam ini sedang ada perlawanan antara Sri Pahang melawan Terengganu, dan juga akan berlangsung juga perlawanan antara Selangor yang akan bertemu dengan PJ City ya, kalau aku tak silap ya. Coba aku cek dulu. Iya, kalau tak silap tuh Selangor akan bertemu dengan PJ City. Betul, PJ City. Nah, kita ngomongin klasemen dulu ya. Kalau di Liga Super, peringkat pertama masih tentu Johor Darul Ta'zim ya dengan 38 mata, disusul Sabah dengan 35 mata, tapi memang berbeza dua perlawanan. Jadi masih menyisakan dua perlawanan. Kemudian di tiga ada Negeri Sembilan. Ini juga udah melebihkan 3 perlawanan berbanding JDT dengan 32 mata. Terengganu yang sedang bermain ini sekarang berarti 24 mata ya, kalau hasilnya masih kosong-kosong seperti sekarang. Kita Terengganu nih cukup yang sedang menjadi perhatian adalah Faisal Halim ya, yang performanya cukup mendapatkan perhatian. Di bawahnya ada Sri Pahang peringkat kelima dengan 21 mata, dan ini sedang berlangsung antara Terengganu melawan Sri Pahang. Ya, siapapun yang bisa memenangkan perlawanan ini, kalau Terengganu menang berarti tetap di posisi 4. Tapi kalau Sri Pahang yang menang, maka Sri Pahang akan menggeser posisi dari Terengganu untuk sementara ini. Nah, kalau di Liga 2 ya, kita tahu baru saja terjadi hasil imbang ya, yang diraih antara Kelantan melawan Terengganu FC. Nah, dengan hasil itu, maka Kelantan sekarang masih di posisi pertama ya dengan 36 mata. Nah, di dua ada JDT dengan 30 mata, tapi JDT masih dua perlawanan ya, dan jadi kalau misalnya jadi dua perlawanan itu menang, maka sama-sama akan 36 mata. Kemudian Terengganu FC 2 itu ada di posisi 3 dengan 30 mata. Nah, baik ya, langsung saja ya. Ini versi dari beharian.com ya, terkait 5 faktor JDT tersungkur di Tokyo ataupun melawan Urawa Red ya. Yang pertama ini gol awal bunuh semangat pemain ya. Ini kita tahu JDT bermula dengan baik dan memberi petanda positif untuk menyamai Urawa Reds. Namun sayangnya gol seawal menit ke-8 menerusi sepakan penalti, dan gol kedua dalam tempo 20 menit pertama pasti menyentap semangat JDT. Situasi bertambah sukar untuk mereka bangkit apabila menamatkan 45 menit pertama pada kedudukan 3-0, dan aksi yang lebih baik pada babak kedua tidak mampu menyelamatkan persembahan hambar pada separuh masa pertama ya. Dan memang kalau kita tengok statistik overall, itu memang kalau secara statistik selain memang skor tidak menunjukkan skornya yang mencolok ya. Kemudian faktor kedua, kesilapan mudah belanja Urawa Reds ya. Belanja ini dalam tanda kutip ya. Beberapa kesilapan mudah yang dilihat tidak sepatutnya berlaku terjadi pada aksi ini, bermula dengan terkaman Farizal Marlias ke arah pemain Urawa Reds yang membawa kepada sepakan penalti kepada menit ke-8. Selain clearance kurang kemas daripada pertahanan JDT yang membolehkan Urawa Reds menghasilkan gol ketiga. Kekurangan awareness di bagian pertahanan juga memudahkan pemain Urawa Reds menari-nari ketika melancarkan serangan. Nah, kita memang tahu ya, ketika terjadi gol itu memang terkaman yang dilakukan oleh Farizal Marlias itu tidak momennya kelap ya, sehingga jadi pelanggaran dan menjadikan sepakan percuma. Yang ketiga, jentara tengah tidak efektif ya. Ini kaitannya dengan ketiadaan Leandro Velasquez ya, menyebabkan pemain JDT tidak seperti kebiasaan. Gandingan Nakso Insa, Jordi Amat
meraih penampilan sulung tidak begitu menjadi dan kedua-duanya lebih kepada nomor 6. Jadi Nazmi Faiz Mansur dilihat tidak mendapatkan sokongan secukupnya ketika menjana serangan ya. Jadi memang dua-duanya ini tipikalnya adalah breaker atau mungkin memang gelandang bertahan ya. Jadi memang ya kurang padu berbanding misalnya dengan Leandro Velasquez. Ya memang Jordi Amat kan posisinya aslinya adalah center back ya. Dan itu mencoba diterapkan di tengah ya. Ini apa yang dipertontonkan dari juru latih JDT. 4 garisan pertahanan tinggi JDT memudahkan Urawa Reds ya. Setelah ini melemahkan sepenuhnya Urawa Reds ketika mendapatkan gol keempat dan kelima menerusi Kasper Janker ya. Ketika JDT berada di garis tinggi dan coba merangkap dengan perangkat offside, perancangan tidak menjadi karena pemain Urawa Reds bijak membaca timing dibantu dengan pertahanan JDT yang lambat turun. Yang kelima, perjudian tidak menjadi. Nah ini sebenarnya perjudian yang tidak menjadi adalah faktor Hector Bidoglio meletakkan Jordi Amat sebagai pemain tengah bertahan ya. Tetapi tidak begitu menjadi karena ini bukanlah posisi terbaik buat pemain berusia 30 tahun itu. Nah terlepas dari itu sebenarnya sih aku lihat sebenarnya awalnya Jordi Amat juga menunjukkan sentuhan-sentuhan yang baik ya. Tetapi memang momentum awal kemasukan itu merubah semuanya ya. Dan memang gol mudah yang didapat oleh Urawa Reds. Nah selepas itu Jordi Amat itu memberikan respon yang positif ya. Walaupun kita tahu kalah di debutnya. Dari makanbola.com, Jordi Amat JDT akan tampil lebih garang ya. Perlawanan sukar semalam bukan keputusan yang kami mahukan. Kami akan terus berlatih keras untuk bertambah baik. Pasukan ini mempunyai potensi untuk mencapai perkara yang hebat. Nah, kita tunggu saja ya. Apakah dengan adanya Jordi Amat ini makin membuat JDT berada di kelas minimal yang sama atau mungkin boleh lebih baik lagi. Ya, kita tunggu juga nanti statusnya Jordi Amat. Nah, karena sekarang kan masih player import ya. Apakah akan segera mendapatkan kewarganegaraan ya, karena Indonesia juga sebenarnya membutuhkan Jordi Amat untuk yang terdekat adalah FIFA Matchday ya, di mana akan melawan Curacao di Bandung dan juga di Jakarta. Akan mencoba pertama kalinya di Jakarta International Stadium, itu akan menarik sih. Kemudian Khalid Ali, Selangor sepatutnya main ACL ya. Jadi tadi yang aku cakap Selangor sepatutnya main ACL ini adalah pendapat ataupun opini dari bekas pemain tengah kebangsaan yaitu Abdul Khalid Moh Ali ya. Ini dia kan dari Makan Bola menganggap pasukan Selangor sepatutnya beraksi di pentas Liga Juara Asia ya. Legenda berusia 65 tahun itu berpandangan pasukan Gergasi Lembah Keleng itu sememangnya layak untuk beraksi di pentas Asia. Bagaimanapun Khalid menjelaskan pasukan Selangor ketika ini haruslah dipimpin badan pengurusan yang benar-benar memahami bola sepak modern. Jika diletakkan orang yang tepat dan di setiap posisi dalam pasukan Selangor ditambah pengurusan yang betul-betul memahami bola sepak modern, saya percaya slot ACL boleh jadi milik Selangor ya. Pasukan lain pun bagus seperti Terengganu FC, tetapi saya lihat Selangor lebih berkemampuan jika pasukan itu distruktur semula dan letak orang-orang yang tepat, katanya seperti yang dipetik daripada Arena Metro. Nah ini ya mungkin dengan melihat posisi Selangor ya, dengan sekarang ini masih berada di peringkat ke-9 ya, untuk lolos Liga Juara Asia tahun 2023 ini agak susah ya. Tapi kalau melihat jadi sebenarnya musim ini anggap saja sudah berakhir, tak boleh untuk lolos ke kompetisi Asia, tapi ada kesempatan itu akan datang di musim 2023 di mana di tahun 2024 berarti kan otomatis berdasarkan apa yang diraih di 2023 Malaysia mendapatkan kesempatan 4 slot untuk di Liga Juara Asia. Ini juga sebenarnya yang harus menjadi motivasi klub-klub di Malaysia di musim mendatang untuk menyiapkan tim-timnya untuk berpartisipasi di Liga Juara Asia. 4 slot tapi 2 itu otomatis, 2-nya itu adalah playoff ya. Jadi agak berat ya karena playoffnya ini lawan-lawan klub yang bukan sembarangan ya. Jadi memang harus disiapkan ya, tapi paling enggak dengan bertambahnya jumlah slot Liga Juara Asia tentu ini akan sedikit banyak membuat pemilik klub yang punya potensi untuk lolos ke Liga Juara Asia menaikkan ya taraf ataupun level dari klub tersebut.
Nah itu sebenarnya sudah bisa jadi contoh lah ya apa yang sudah dilakukan oleh JDT yang sampai ke pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia. Nah selanjutnya soal owner dari Kelantan ya, kita tahu Kelantan ini sangat bersemangat ya untuk bisa juara di Liga Perdana. Ini datang dari makanbola.com. Zam Saham setuju agar SSMIV diubah sesuai stadium khas bola sepak ya. Pemilik Kelantan FC Nuri Zam Tukiman ataupun Zam Saham ya bersetuju sekiranya Stadium Sultan Muhammad IV diubah jadi SSM 4 ya maksudnya ya, Stadium Sultan Muhammad IV diubah sesuai atau dibina baru dengan reka bentuk yang cantik bersesuaian dengan stadium khas untuk bola sepak. Stadium khas bola sepak tanpa trek larian adalah sesuatu yang sukar ditemui di Malaysia. Buat masa ini ia hanya terdapat di Johor dan di Jengka. Nah ini Jengka di mana? Apakah ini punya Velda yang dimaksud? Tolong bantu tulis di kolom komentar teman-teman. Ini sebenarnya respon yang dikeluarkan oleh Zam Saham ini menjawab komentar yang ditulis oleh penyokong Kelantan di Facebook Zam Saham. Zam Saham bersetuju seandainya Stadium Sultan Muhammad IV dipajak untuk proses pembinaan stadium baru. Mungkin ya, saya sependapat dengan Anda. Kita desain cantik-cantik ikut bola sepak punya gaya. Komen Zam Saham membalas komentar yang ditulis oleh Marwan Mamat ya. Pada pendapat saya, jika kerajaan negeri berhak buat stadium baru, mohon pajak stadium yang sedia ada dan dijadikan stadium khas bagi bola sepak. Renovate sikit bagi menambahkan bilangan tempat penonton lebih selasa. Komen Marwan Mamat di Facebook. Ya, sebenarnya ya mungkin kalau bangun lebih mahal ya. Kalau renov mungkin biayanya ini tak terlalu banyak ya dibandingkan dengan membuat stadium baru ya. Dan ini menarik ya kalau misalnya ini memang akan diwujudkan ya, karena kita tahu Kelantan juga memiliki fanbase supporter yang sangat militan dan sangat masif. Nah mungkin itu dulu untuk JCS update edisi 21 Agustus 2022 ya. Semoga yang di sana tetap sehat dan aku update ya. Dan sekarang untuk Terengganu melawan Sri Pahang ya, di kandangnya Sri Pahang skornya masih sama kuat 0-0 ya. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.